Pilpres 2024 akan menjadi momen yang sangat penting bagi Indonesia, karena momen itu akan menentukan apakah penerus Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo, terpilih menjadi presiden, atau akan ada sosok baru yang terpilih, yang akan membawa Indonesia pada perubahan ke era yang lebih baik. Seperti disuarakan banyak tokoh kritis, Jokowi merupakan kepanjangan tangan dari oligarki, dan memiliki hubungan erat dengan Cina yang berideologi komunis. Karena kepanjangan tangan oligarki, tak sedikit kebijakan Jokowi yang tidak pro-rakyat, diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Meski demikian, pengamat politik Amir Hamzah kembali mengingatkan publik agar hati-hati dan cerdas dalam memilih di Pilpres 2024. Karena seperti juga di negara-negara lain, Pilpres Indonesia tidak lepas dari intervensi asing, di antaranya Cina dan Amerika. Di belakang itu ada juga tangan-tangan tersembunyi yang tengah bekerja untuk menciptakan tatanan dunia baru atau The New World Order, di mana hanya akan ada satu agama, satu pemerintahan dan satu penguasa, yaitu mereka. Tangan-tangan itu punya banyak organisasi yang bekerja sangat efektif di bawah koordinasinya, di antaranya Freemasonry, Illuminati, Lion Club, Rotary Club, dan yang jarang disebut-sebut, yakni kelompok teosofi. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres nomor 264 yang melarang Freemasonry dan 6 organisasi lainnya beroperasi di Indonesia, di antaranya Liga Demokrasi, Rotary Club, dan Divine Life Society. Kepres itu kemudian dibatalkan oleh Presiden Gus Dur dengan menerbitkan Kepres nomor 69 tahun 2000. Kalau saya sendiri secara pribadi tidak ingin membatasinya hanya pada figur calonnya ya, baik calon presiden maupun calon wakil presiden. Tapi saya ingin melihat bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di abad ke-21 ini, ada hal yang patut kita perhatikan bahwa tidak satu negara pun yang bebas dari pengaruh. Dalam pengertian pengaruh asing. Dan sering disebut pengaruh global karena sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak awal abad ke-18 atau tegasnya dari sekitar tahun 1700-an 1762 itu organisasi global yang tujuannya seperti sekarang sering disebut dengan New World Order, yang targetnya adalah akan mengarah kepada dunia ini akan dipimpin oleh satu pemerintahan saja. Yang sekarang ini sudah disimbolisasikan dengan PBB, yang akan menjadi pemerintahan satu dunia, dan lewat PBB itulah tangan-tangan tersembunyi yang selama ini kita kenal sebagai New World Order itu akan menguasai berbagai negara, berbagai bangsa, dengan pertama-tama melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tata pemerintahannya. Nah, itu berkaitan dengan perkembangan politik di negara kita sekarang yang katakanlah mulai bulan September nanti sudah akan memasuki fase pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan, baru kemudian nanti sekitar bulan Agustus atau September tahun depan kita akan memasuki tahapan pilkada untuk memilih para kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Maka pengaruh-pengaruh tangan tersembunyi dari luar itu sudah mulai terasa. Memang belakangan ini banyak orang melihat bahwa intervensi dari Partai Komunis Cina yang antara lain disimbolkan oleh kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Cina yang sekaligus adalah Sekjen Partai Komunis Cina, yaitu Xi Jinping, sehingga orang melihat bahwa ada gerakan-gerakan PKI gaya baru yang semakin masif, yang bukan saja mempengaruhi tata laksana pemilihan umum, tapi juga belakangan ini mempengaruhi penetapan kebijakan. Kita mulai melihat dari undang-undang Omnibus Law, terakhir undang-undang kesehatan, kemudian ada keputusan presiden, instruksi presiden mengenai penanganan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, yang seperti telah saya katakan ini akan merugikan TNI dan umat Islam khususnya, juga umat beragama pada umumnya. Tapi jangan kita lupa bahwa
komunisme apakah itu gaya baru atau gaya lama, sebenarnya ini juga lahir dari produk New World Order. Nah, oleh karena itu maka sejarah membuktikan bahwa sudah sejak dari tahun 1700 juga pengaruh Freemasonry dalam kehidupan bangsa Indonesia sudah berlangsung secara masif. Malah terakhir sebelum Bung Karno membuat keputusan tentang pembubaran Freemasonry, kemudian Lions Club, dan lain-lain sebagainya, ada seorang petinggi kepolisian negara yang juga menjadi anggota Freemasonry dan malahan beliau memimpin salah satu lodge di Indonesia. Nah, mungkin karena kemarahan ada seorang petinggi kepolisian negara yang ikut bergabung menjadi anggota dan pimpinan Masonry di Indonesia, maka Bung Karno mengeluarkan keputusan untuk membubarkan dan melarang bergeraknya Freemasonry di Indonesia. Tapi ada satu hal yang diabaikan oleh Bung Karno adalah selain Freemasonry di era kekuasaan Bung Karno, ada juga satu organisasi rahasia yang tokoh-tokohnya sangat dekat dengan Bung Karno yang namanya kelompok Teosofi. Teosofi ini sebenarnya bagian dari Freemasonry juga. Tapi karena kedekatan antara tokoh-tokoh Teosofi dengan Bung Karno hanya membubarkan Freemasonry, tapi tidak membubarkan Teosofi. Teosofi ini bekerja secara diam-diam. Hasil dari pekerjaan mereka secara diam-diam adalah keluarnya keputusan Gus Dur untuk mencabut keputusan Presiden Soekarno tentang larangan terhadap Freemasonry. Maka sejak pemerintahan Gus Dur itulah kita lihat ada gagasan-gagasan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena biar bagaimanapun juga Freemasonry ini sangat dekat kaitannya dengan Zionisme internasional dan lain-lain sebagainya. Kemudian makin kemari ada gagasan-gagasan untuk membuka kedutaan besar Israel di Jakarta, dan kemudian Indonesia juga membuka kedutaan besar Indonesia di Tel Aviv, tapi sampai sekarang kan belum direalisasikan. Namun saya lihat bahwa kalau kita pelajari berbagai literatur tentang pengaruh Zionisme, saya misalnya punya buku, ini paling jelas nih, dikarang oleh seorang profesor yang namanya Profesor Paul W. van der Veer. Beliau ini adalah dosen Ohio University. Ini beliau mengupas mengenai pergerakan Freemasonry di Indonesia. Di sini kita bisa baca bahwa ada petinggi-petinggi pemerintahan di zaman Belanda yang menjadi anggota Freemasonry. Ada juga orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia yang sudah menjadi anggota Freemasonry mulai dari pertengahan abad ke-18 sampai kepada tahun 1962. Yaitu sampai dengan saat Bung Karno membubarkan Freemasonry. Nah, itulah saya lihat bahwa gejala-gejala itu ada, terutama dalam menghadapi Pilpres sekarang ini. Kita lihat dengan adanya semacam adu domba. Adanya juga pandangan-pandangan bahwa pasangan ini didukung oleh Partai Komunis Cina, ada pasangan ini didukung oleh CIA, bahkan ada juga mengatakan bahwa dalam pasangan ini ada unsur-unsur CIA atau dukungan Amerika dan lain-lain sebagainya, yang kelihatannya sangat terasa dari apa? Hampir tiap hari kan ada bantah-membantah. Hampir tiap hari ada usaha-usaha untuk membongkar keburukan-keburukan masa lalu dari berbagai pihak tertentu. Dan yang paling tragis lagi adalah usaha-usaha yang mengarah kepada membangun konflik antar umat beragama, dan bersamaan dengan itu juga mendorong terjadinya konflik intra umat beragama. Artinya katakanlah dengan sangat jelas bisa membangun konflik antara kelompok Islam dengan kelompok non-Islam, tapi di satu sisi juga antara kelompok Islam ini saling berkonflik, antara kelompok non-Islam juga saling berkonflik, sehingga akhirnya kita hidup dalam perpecahan, saling tidak percaya, saling mencurigai, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah makanya kondisi sekarang ini harus kita amati, kita respons dengan kesadaran kita mengenai kepentingan tujuan nasional yang ada termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yang selalu berulang kali itu saya katakan. Itulah sebabnya maka saya katakan bahwa dengan melihat kondisi global, baik global itu karena pengaruh geopolitik, geostrategi, maupun geomiliter dan geoekonomi, yang kita lihat misalnya khusus untuk Indonesia ini kan berada di tengah-tengah kancah
makin menajamnya konflik antara Amerika dengan Cina, dan dimanifestasikan dalam gerakan aktivitas dari Amerika Serikat bersama-sama dengan koalisinya membangun dan memperkuat gerakan Indo-Pasifik. Kemudian gerakan Indo-Pasifik dikerucutkan lagi menjadi organisasi 3 negara yang disebut AUKUS, yaitu Australia, United Kingdom, dan United States, yang memang misinya itu adalah untuk mewujudkan kondisi aman dan tertib di kawasan Asia Pasifik. Tapi salah satu tugas utama dari AUKUS dalam rangka memperkuat Indo-Pasifik tadi adalah membantu Australia untuk membangun kapal selam nuklir. Nah, ini kita bisa melihat dengan tugas daripada 2 negara besar, Amerika dan Inggris, membantu Australia membangun kapal selam nuklir ini, kan kita akan melihat bahwa Indonesia memiliki sumber daya, memiliki sumber daya alam yang bisa dipakai sebagai bahan baku untuk merumuskan potensi-potensi nuklir tadi. Jadi tentunya ketika Amerika dan Inggris akan membantu Australia untuk membangun kapal selam nuklir, maka kan tentu kan mereka membutuhkan sumber daya alam dari Indonesia. Yang nanti sumber daya alam itu akan digodok sedemikian rupa sehingga dia menjadi bahan baku untuk memproduksi nuklir. Nah, persoalan kemudian adalah apakah dengan membangun kapal selam nuklir ini sampai ke situ saja, atau juga untuk jangka panjang nanti kapal selam nuklir ini akan juga dipersenjatai dengan senjata-senjata nuklir. Nah, ini juga kan harus menjadi perhatian dari rezim kita, dari rezim sekarang, juga harus menjadi perhatian dari para capres dan cawapres nanti, apalagi menghadapi keketuaan ASEAN yang akan dimulai pada bulan September nanti, yang sekarang ini juga ditangani oleh pihak Indonesia. Ini berarti Indonesia harus menjadi negara yang proaktif untuk menetapkan klausul-klausul dalam rangka memberi respon baik terhadap Indo-Pasifik maupun terhadap AUKUS. Nah, oleh karena itu sangatlah kita sesalkan bahwa ada pembicaraan di tingkat Kementerian Luar Negeri bahwa agenda-agenda ASEAN nanti itu tidak akan membicarakan masalah AUKUS. Padahal adanya AUKUS ini kan akan sangat memberikan pengaruh. Dan seperti saya bilang tadi, pengaruhnya itu juga akan berdampak pada negara-negara, terutama pada kawasan timur Indonesia yang daerah-daerahnya rata-ratanya miskin. Nah, kemiskinan yang terjadi di wilayah kawasan Indonesia Timur ini kalau tidak dibenahi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah yang sekarang, dan juga apabila tidak menjadi agenda kerja dari para capres dan cawapres yang nantinya akan bertanding pada pemilu 2024 ini, tentunya akan menimbulkan masalah baru, baik yang akan mempengaruhi, menimbulkan dampak negatif terhadap perjalanan bangsa dan negara Indonesia, maupun terhadap kesatuan ASEAN. Apalagi kalau kita pelajari berbagai literatur yang berkembang belakangan ini, 11 negara ASEAN ini kan tidak utuh dalam menyikapi KAUKUS. Filipina misalnya mendukung pembentukan AUKUS. Vietnam misalnya masih belum mau memberikan komentar. Malaysia, Singapura, Darussalam masih belum memberikan komentar gitu. Nah, oleh karena itu barangkali menjadi kewajiban dari pemerintahan Jokowi sekarang ini yang mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua daripada persidangan ASEAN pada bulan September nanti, untuk membangun prakarsa menyatukan pandangan ASEAN terhadap realitas Indo-Pasifik dan AUKUS yang betul-betul bertujuan untuk menciptakan kondisi aman dan damai di kawasan Indo-Pasifik, yang seperti sudah diketahui bahwa 60% dari kegiatan ekonomi ada di situ. 60% dari penduduk dunia ada di situ. Sehingga inilah yang harus diwaspadai oleh Indonesia, sehingga jangan sampai kelemahan kita, beda pendapat, benturan pendapat dalam pemilihan presiden nanti mengakibatkan kita tidak dapat merespon secara baik perkembangan-perkembangan negatif yang dapat melanda negara kita dan bangsa kita, terutama kawasan ASEAN, melalui realitas Indo-Pasifik dan AUKUS ini. Pak, permasalahannya kan gini, sekarang ini kan orang lebih mengenal isu-isu tentang adanya PKI gaya baru. Masyarakat nggak pernah mendengar tentang, bahkan mungkin diskursus tentang Freemasonry itu mungkin masih minim, apalagi tentang teosofis itu.
Nah, sementara Bapak mengatakan bahwa teosofis ini ternyata juga tangan-tangan di belakang yang sekarang terjadi di Indonesia. Ya Pak ya. Bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi adanya masalah teosofis itu sementara mereka sendiri nggak paham tentang itu, Pak? Ya sebenarnya tugas-tugas kita, tugas-tugas para intelektualnya untuk melakukan sosialisasi itu. Kalau saya lihat misalnya katakanlah Bung Isadun Nursi sudah bicara gitu kan, walaupun dia belum spesifikasi untuk menyebut Freemasonry. Tapi hambatan-hambatan dia kemukakan sebenarnya itu mengarah ke situ. Ada juga seorang jenderal polisi, Dharma Parengkun, juga sudah menyinggung tentang itu, walaupun dia hanya menyatakan tangan-tangan tersembunyi gitu kan. Nah, saya kira barangkali tibalah saatnya bagi para intelektual Indonesia ini untuk menyatakan itu. Dan saya kira militer kita pun, saya kira lembaga intelijen kita pun tahu itu. Cuma mungkin mereka berada dalam kondisi yang, ya barangkali karena tidak ingin menciptakan perkembangan baru, realitas baru dalam kaitan antara hubungan diplomatik antara negara kita, baik di kawasan ASEAN maupun antara kita dengan pihak negara-negara adidaya, sehingga mereka belum sampai gitu. Tapi saya yakin bahwa dengan makin beredarnya literatur, makin beredarnya informasi-informasi, karya tulis yang menyangkut gerakan-gerakan Freemasonry ini, pasti akan menyebabkan rakyat akan makin mengerti itu. Pak, artinya kan sekarang ini kita sebetulnya ada dua kutub kekuatan yang mempengaruhi Indonesia, kubu Cina dan juga Zionis internasional dengan Freemasonry dan organisasi-organisasi yang lain gitu kan Pak ya. Bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi ini agar bisa terlepas dari kekuatan-kekuatan itu, Pak? Ya saya kira kan para penggagas kemerdekaan kita ini kan sudah sangat piawai, mereka sudah sangat arif dan bijaksana, sehingga mereka merangkum itu dalam mukadimah Undang-Undang Dasar kita bahwa negara ini disusun untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daya Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya itulah jawaban dari para pendiri negara kita. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu sebagai modal dasar kita untuk menghadapi berbagai pengaruh yang saya bilang tadi. Sebenarnya kalau kita mau kerucutkan, sebenarnya mempengaruhi kita ini adalah cuma New World Order dengan Freemasonry dan iluminasinya, yang pendanaannya itu didukung oleh apa yang disebut Komite 300, dan mereka inilah yang menguasai seluruh pergerakan keuangan dan moneter global. Nah, saya kira pakar-pakar di bidang ekonomi global, pakar-pakar di bidang moneter pasti memahami ini. Cuma saya tidak paham bagaimana, apa sebabnya sehingga mereka belum punya keberanian intelektual untuk mengemukakan itu secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Perlu nggak Pak undang-undang yang melarang eksisnya Freemason gitu ya, Rotary Club dan lain-lain yang pernah dicabut sama Gus Dur itu diterbitkan kembali, Pak? Saya kira apa yang dilakukan oleh Bung Karno itu sesuatu yang cukup cerdas. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ketika Bung Karno menyatakan itu, kan Persatuan dan Kesatuan Nasional sebagai kelanjutan dari dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu kan berjalan dengan mulus. Nah, jadi saya kira barangkali dalam rangka tuntutan masyarakat sekarang yang sudah dimotori oleh berbagai tokoh untuk kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 1945, tentunya dengan perbaikan, tentunya dengan adendum, kalau kita mengikuti pemikiran dan gagasan dari Pak Tiri Sutrisno misalnya, maupun beberapa tokoh-tokoh lainnya, saya kira barangkali kebijakan untuk menetapkan peraturan mengenai larangan pergerakan organisasi-organisasi Freemasonry seperti Lions Club, Rotary Club itu barangkali sesuatu yang bijak seperti yang pernah dilakukan oleh Bung Karno. Walaupun pada saat itu kita lihat bahwa Bung Karno masih alpa untuk melihat teosofi. Jadi kalau sekarang ada, harus secara bulat. Jadi Freemasonry di segala komponen-komponen pendukungnya itu harus dinyatakan sebagai sesuatu yang terlarang di Indonesia. Artinya menerapkan lagi undang-undang yang sudah dicabut oleh Gus Dur ya? Ya, kan bisa kan, cuma itu kan hanya keputusan presiden kan. Nah, kan nanti kan bisa ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah, bisa juga ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi yang saya harapkan sekarang ini adalah supaya hal tersebut menjadi perhatian khusus dari rezim Pak Jokowi yang sisa masa jabatannya tinggal sekitar 18 bulan lagi ini,
Dan juga harus menjadi gagasan masuk dalam agenda kerja, harus masuk dalam renstra dari para capres dan cawapres yang nanti akan bertanding pada pemilu 2024 nanti.